hukum yang mengemban amanat untuk memberantas segala bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika yang merupakan salah satu tindak pidana ekstra ordinary crime atau luar biasa. Kepolisian Negara Republik Indonesia sekali lagi menegaskan komitmennya untuk tidak mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh oknum internal Polri. Kami menyadari bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama bagi Polri dalam melaksanakan tugas, sehingga setiap tindakan yang berpotensi merusak kredibilitas institusi Polri harus ditindak secara tegas dan proporsional. Dalam konteks ini, Barreskrim Polri telah mengambil langkah penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri beserta keluarganya yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa tidak ada ruang aman bagi pelaku kejahatan, siapapun mereka. Proses penindakan yang kami lakukan tetap berlandaskan pada fakta hukum dan alat bukti yang cukup. Melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang profesional serta transparan, kami memastikan bahwa seluruh tahapan hukum dilaksanakan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, namun tetap berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami pastikan bahwa tidak ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada oknum anggota Polri atau keluarganya. Sekali lagi, pimpinan Polri sudah tegas dan menjamin bahwa tidak ada impunitas bagi personel Polri yang terlibat dalam jaringan narkotika. Justru kami menerapkan standar pemeriksaan yang lebih ketat guna menjaga marwah institusi. Hal ini sejalan dengan instruksi pimpinan Polri untuk melakukan bersih-bersih internal secara konsisten dan berkelanjutan. Perlu kami jelaskan bahwa pengungkapan ini berawal dari tertangkapnya 2 orang asisten rumah tangga dari tersangka anggota Polri atas nama Bribka IR dan istrinya atas nama saudara AN. Dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 30,415 gram di rumah pribadi dari tersangka Bribka IR dan saudari AN. Hasil interogasi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB ditemukan keterlibatan dari AKP ML terhadap peredaran narkotika jenis sabu yang diamankan. Selanjutnya, Subit Paminal Bitpropam Polda NTB melakukan pemeriksaan urin terhadap AKP-ML di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bima dengan hasil positif mengandung amfetamin dan metapetamin. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan ruang kerja dan rumah jabatan dari AKP-ML dan ditemukan barang bukti berupa 5 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat neto 488,496 gram. Berdasarkan keterangan dari AKP-ML bahwa ada keterlibatan dari AKBP DPK dalam dugaan penyalahgunaan narkotika ini, sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 Biro Paminal Divpropam Polri bersama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik AKBP DPK di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik, klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Five sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram.
Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana, dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Saat ini terhadap AKBP DPK belum dilakukan penahanan oleh Direktorat 4 Bareskrim Polri karena yang bersangkutan masih menjalani proses penempatan khusus oleh Divpropam Polri terkait dengan proses kode etik yang sedang dalam proses lebih lanjut. Terhadap saudari MR dan saudari DN sebagai saksi dalam perkara ini. Terkait perkembangan perkara yang melibatkan AKBP DPK, Bareskrim Polri telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Bareskrim Polri, dan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Seluruh tindakan pencegahan sampai dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ini merupakan tindakan preventive strike sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat Indonesia sejalan dengan perintah arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Khususnya generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas. Sekali lagi kami ingin sampaikan penekanan dari Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran agar melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Jika ditemukan lagi yang terlibat dalam mendukung kegiatan ilegal ini, kami akan proses secara hukum dan kode etik kedinasan tanpa terkecuali. Hal ini adalah wujud ketegasan, wujud komitmen dari pimpinan Polri untuk mendukung penanggulangan narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa. Sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan apresiasi dalam peningkatan kinerja dari Polri, khususnya pemberantasan narkoba. Dukungan dari masyarakat ini merupakan pendorong semangat bagi kami untuk terus melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan ragu untuk melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan Anda kepada pihak berwajib. Kami semua memastikan akan memproses segala bentuk tindak pidana narkoba secara tegas dan tuntas. Kita selalu tetap melaksanakan perang secara terus-menerus terhadap penyalahgunaan peredaran narkoba di Indonesia. Kami tambahkan untuk AKBP DPK saat ini akan menjalankan proses kode etik dijadwalkan di hari Kamis akan melaksanakan sidang kode etik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.